Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rozi Ramazon. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bengkulu, program studi S1 Akuntansi. NPM saya C1C023149. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu membahas tentang bab 5 yang berjudul transaksi entitas induk dan anak, persediaan dan jasa. Pada akun persediaan dan jasa, eliminasi transaksi antar entitas induk dan entitas anak. Baiklah, transaksi atas entitas induk dan anak ini adalah bagian penting dalam pelaporan keuangan, terutama dalam konteks konsolidasi laporan keuangan. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak ini mencakup semua aktivitas keuangan dan juga non keuangan yang terjadi antara perusahaan dalam satu grup usaha. Jadi perusahaan itu berada dalam satu grup. Contoh transaksinya yaitu adalah transaksi penjualan barang, transaksi pemberi pinjaman, transaksi pembayaran dividen, transaksi transfer aset, dan transaksi jasa. Transaksi antara entitas dalam satu grup ini harus dieliminasi agar tidak terjadi penggadaan atau double counting. Tujuannya ialah untuk menyajikan laporan keuangan grup seolah-olah sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Dan laporan keuangan konsolidasi ini diatur juga dalam PSAK nomor 65. Dan transaksi penjualan persediaan dan jasa ini ada yang namanya hulu dan hilir, yaitu transaksi hulu yaitu transaksi yang menjualkan persediaan atau jasa dari entitas induk menjual ke entitas anak. Dan begitu juga sebaliknya, yaitu hilir, entitas anak yang menjual ke entitas induk. Dalam transaksi ini ada juga laba yang belum terrealisasi yang dieliminasi penuh agar tidak menimbulkan overstatement. Dalam laporan keuangan konsolidasi ini, jurnal eliminasi tidak hanya menghapus akun penjualan dan akun HPP, tetapi juga mencatat tangguhan laba yang belum terrealisasikan pada persediaan sampai persediaan itu benar-benar terjual pada pihak ketiga ataupun pihak eksternal. Transaksi jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi karena transaksi jasa antara entitas induk dan anak juga harus dieliminasi. Pendapatan yang dicatat oleh entitas induk merupakan beban bagi entitas anak, sehingga dalam laporan konsolidasi cukup dieliminasi pada akun pendapatan dan beban. Semua eliminasi ini bertujuan agar laporan keuangan konsolidasi tidak menampilkan pendapatan palsu dan menampilkan hanya pendapatan biaya yang benar-benar berasal dari pihak luar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kata-kata yang salah saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.